Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Yoga Raditya Nugraha Sukma Pradana dengan NIM 120221334 dari kelas SI 4501. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan melakukan pengujian pada website Parabank mengenai fitur request loan. Jadi di sini ada beberapa partisi yang akan diuji, yaitu partisi invalid, valid, invalid, dan lebih dari saldo yang kita miliki. Habis itu memasukkan alfabet, simbol, dan SQL injection. Jadi pertama untuk yang lebih dari saldo ini saya men-set saldo awalnya yaitu 1000. Jadi mungkin untuk lebih dari saldo ini nanti waktu di down payment akan lebih dari 1000 seperti itu. Langsung saja ke pengetesannya. Saya di sini menggunakan Selenium. Langsung saja pada test case pertama, yaitu dengan memasukkan loan payment dan down payment berupa 0. Jadi partisi yang dites yaitu invalid dengan loan amount kurang dari 1. Dan expected outputnya yaitu gagal. Langsung saja kita lakukan pengetesan. Nah, setelah dilakukan pengetesan, ternyata pada pengetesan terbukti bahwa hasil dari pengujian tersebut menunjukkan bahwa statusnya approve atau berhasil, sehingga ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sebentar. Yang selanjutnya yaitu ke test case kedua, yaitu menguji loan payment dan down payment pada partisi yang valid. Jadi langsung saja kita coba. Kita mengisi loan payment dan down paymentnya, loan paymentnya 1000 dan down paymentnya 100. Langsung saja kita ke Selenium, dan hasil dari pengujian tersebut berhasil juga karena ini memang valid, jadi sesuai dengan harapan. Langsung ke test case yang ketiga. Pada test case ketiga ini dengan menguji partisi alfabet. Jadi memasukkan loan payment alfabet dan down paymentnya 100, dan outputnya yaitu error. Yang selanjutnya untuk test case keempat, yaitu dengan memasukkan partisi yang dites yaitu simbol. Dengan memasukkan loan paymentnya simbol, langsung saja ke test case keempat. Nah, outputnya yaitu error juga. Jadi test case 1 sampai ke 5 ini untuk menguji form yang bagian loan payment. Langsung saja ke test case terakhir pada loan payment, yaitu dengan menguji SQL injection pada partisi SQL injection. Langsung saja kita lakukan pada Selenium. Sebentar. Untuk test case 4 kita lakukan kembali. Ternyata dia error. Test case kelima error. Test case keempat harusnya error, tapi di sini dia cuma menguji sampai baris ke-8. Coba kita ulangin pada test case keempat. Mungkin test case keempat ini ada masalah di Seleniumnya. Langsung saja ke test case kelima. Kita menguji SQL injection. Nah, dia outputnya error, dan ini sesuai dengan apa yang kita harapkan sebelumnya. Jika error dia tidak sampai ke
Selenium karena saya men-set untuk verify teksnya pada saat dia sudah muncul tampilannya. Langsung saja mungkin ke test case ke-6. Jadi untuk test case ke-6 sampai ke-12 ini dia menguji untuk form down payment. Jadi untuk test case ke-6 ini dia mengetes partisi invalid dengan down payment kurang dari 10%. Langsung saja kita run untuk test case ke-6. Untuk test case ke-6 sendiri dia berhasil. Sedangkan yang kita harapkan gagal. Mungkin saya coba lagi untuk test case ke-6. Dia memasukkan amount-nya 100 dan down payment-nya 5. Ini seharusnya down payment-nya kan kurang dari 10%. Harusnya jika kita jalankan 105, seharusnya ini gagal. Tetapi pada kenyataannya dia menghasilkan output approve yang berhasil. Coba kita cek. Nah, di sini padahal kita mengatur DP-nya 10%. Jadi seharusnya untuk yang tadi itu harusnya gagal. Terus kita masuk ke test case ke-7 di mana dia menguji partisi yang valid, memasukkan loan payment 100 dan down payment 10. Ini harapan kita berhasil dan dia ternyata berhasil. Jadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang selanjutnya untuk partisi invalid, dia memasukkan down payment lebih dari 100%, yaitu 150 dengan loan paymentnya 100. Harapan kita dia gagal, tetapi pada kenyataannya dia menghasilkan status approve atau berhasil. Lanjut ke test case yang ke-9. Ini menguji partisi yang lebih dari saldo. Jadi saldo awal yaitu kan saldo kita di sini ada. Coba saya bikin akun ulang biar saldo awalnya benar-benar sesuai. Nah, saldo yang kita miliki yaitu 1000. Jadi kita mengetes apakah dia bisa membayar DP lebih dari saldo yang kita miliki. Langsung saja kita menuju ke Selenium pada test case ke-9. Nah, dia menghasilkan status approve. Padahal saldo kita hanya 1000. Jadi expected output yang kita miliki gagal dan dia menghasilkan approve, jadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Yang selanjutnya pada test case 10 kita mengisi down payment-nya dengan alfabet dan ekspektasi output kita gagal. Langsung saja kita lakukan test case dan dia berujung outputnya error. Test case yang ke-11 yaitu dengan memasukkan simbol pada bagian down payment. Langsung saja kita run. Dan dia menghasilkan output error sesuai dengan apa yang kita harapkan. Keluaran yang diharapkan kita gagal dan dia menghasilkan error. Langsung saja ke test case terakhir. Jadi test case terakhir ini dengan menguji SQL injection pada baris down payment. Nah, kita langsung lanjutkan pengujian. Nah, dia berujung dengan error. Jadi pada intinya ketika kita melakukan test case ini ada beberapa error atau beberapa defect yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Contohnya pada test case pertama harapan kita gagal tapi dia berhasil.
Pada yang kedua dia sesuai dengan apa yang kita harapkan berhasil. Jadi pada intinya yang menimbulkan defect itu test case pertama, selanjutnya test case ke-6, test case ke-7, ke-8, dan ke-9. Jadi mungkin untuk pengembang beberapa test case tersebut yang bisa dijadikan acuan untuk dilakukan perbaikan. Mungkin itu saja penjelasan pengujian dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.